Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ahyani Mutfa Mutasing dengan stambuk 083 2019 0207. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Minyak Goreng. Baiklah, langsung saja pendahuluan. Latar belakang adanya fenomena yang terjadi saat ini, yaitu keragam produk minyak goreng yang menjadi pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Sebagai akibatnya, mengakibatkan konsumen akhirnya harus membentuk pilihan selektif minyak goreng mana yang dikonsumsi sehari-hari. Keputusan pembelian ini tidak tanggal asal keterlibatan konsumen yang menggambarkan taraf ketertarikan konsumen terhadap produk yang disebabkan sangat pentingnya membeli minyak goreng pada kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku konsumen terhadap produk minyak goreng yang beredar pada pasaran. Untuk mengetahui keinginan dan keputusan konsumen secara individu seperti kelompok referensi, keluarga, persepsi, motivasi, belajar, dan belajar, perlu dianalisis untuk mengetahui faktor mana saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk. Kemudian setiap perilaku konsumen yang diambil untuk melakukan pembelian pasti dilakukan atas alasan-alasan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat berhubungan pada proses pembelian. Oleh karena itu, sangatlah penting memahami perilaku konsumen agar pemasaran dapat menggambarkan bagaimana proses keputusan pembelian itu dibuat. Proses keputusan pembelian konsumen merupakan suatu kemungkinan tindakan yang dapat terjadi dan berhubungan dengan berbagai hal seperti faktor budaya dan sosial. Rumusan masalah. Beredarnya berbagai perilaku konsumen yang bermacam-macam di pasaran menyebabkan minat konsumen rumah tangga dalam mengkonsumsi minyak goreng menurun. Maka rumusan masalah yang dapat diuraikan sebagai berikut. Bagaimana pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Adapun tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perilaku konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Adapun kegunaan penelitian. Yang pertama bagi penulis, agar dapat meningkatkan pemahaman penulisan terhadap pengaruh perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Bagi pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah informasi, referensi, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi pihak-pihak yang akan mendapatkan penelitian dengan objek penelitian ataupun judul yang sama. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk melakukan kajian dan diskusi mengenai manajemen pemasaran yang berkaitan dengan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian minyak goreng. Tinjauan pustaka. Landasan teoritis. Adapun landasan teoritis yaitu minyak goreng. Minyak goreng dapat dibuat dari berbagai macam bahan baku, diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa, bunga matahari, zaitun, jagung, dan kedelai yang termasuk dalam minyak nabati. Minyak nabati yaitu minyak yang diekstrakkan dari berbagai bagian tumbuhan dengan cara memurnikan minyak nabati atau vegetable oil. Tujuan pemurnian untuk menghilangkan bahan-bahan logam, bau, asam lemak bebas, dan zat-zat lain yang tidak diperlukan. Namun penggunaan minyak goreng berbahan baku kelapa sawit semakin mendominasi pengolahan minyak goreng di Indonesia sebagai bahan baku produk pangan. Industri minyak goreng adalah industri yang paling banyak menyerap bahan baku minyak sawit. Sedangkan industri margarin dan shortening relatif masih sedikit. Minyak goreng kemasan mempunyai mutu yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng curah.
Pengolahan minyak goreng kemasan biasanya menggunakan teknologi proses yang lebih tinggi dibandingkan dengan minyak goreng curah. Kelebihan proses produksi tersebut misalnya dilakukan 2 kali penyaringan, dilakukan proses pemutihan atau blanching, dan penghilang bau deodorisasi sehingga dihasilkan minyak goreng yang lebih jernih dan tidak berbau. Banyaknya produk minyak goreng yang beredar di pasar seperti Bimoli, Tropical, Sania, Sunko, dan Vilma, dan beberapa merek lainnya dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing, mulai dari warna, kejernihan, kemasan, kandungan gizi, dan lain sebagainya, memacu pada produsen untuk memasuki tingkat persaingan yang tinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Berikutnya, konsumen. Istilah konsumen sering diartikan sebagai 2 jenis konsumen, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri. Dalam konteks barang dan jasa dibeli kemudian digunakan langsung oleh individu sering disebut sebagai pemakai akhir atau konsumen akhir. Konsumen organisasi adalah konsumen yang membeli atau memakai suatu produk, barang, atau jasa untuk keperluan operasional organisasi tersebut. Keputusan pembelian merupakan tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat sebelum konsumen memutuskan untuk membeli. Biasanya konsumen melalui beberapa tahap terlebih dahulu, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan membeli atau tidak, perilaku pasca pembelian. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen menurut Hawkins dan Mothersbaugh adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses yang mereka gunakan adalah untuk menyeleksi, mendapatkan, menggunakan, dan menghentikan pemakaian produk, jasa, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan, serta dampaknya terhadap konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Faktor mempengaruhi keputusan pembelian. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4 faktor, diantaranya yaitu yang pertama, faktor budaya. Budaya, dan kelas sosial mempunyai pengaruh yang paling besar dan luas terhadap perilaku konsumen. Adanya keinginan untuk memenuhi suatu tujuan didasari karena adanya suatu kebutuhan yang dirasakan oleh setiap konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial merupakan faktor utama yang dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli produk. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh sangat besar dalam keputusan pembelian konsumen. Kelompok-kelompok acuan yang ada di dalam lingkungan sosial dapat menjadi dasar seseorang untuk menentukan pilihan pada suatu produk. Jika kelompok acuan mereka banyak yang memakai produk, kemudian mereka merasa puas dan menceritakannya kepada orang lain, maka hal tersebut akan membuat seseorang memutuskan untuk mengikuti membeli produk tersebut. Faktor pribadi. Yang ketiga, faktor pribadi. Faktor pribadi disebut sebagai faktor kepercayaan pribadi. Kepercayaan yang dimiliki konsumen berdasarkan pada kepribadiannya terhadap suatu produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembeliannya. Masing-masing orang memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda dan mempengaruhi perilaku pembeliannya berdasarkan keyakinan yang dimiliki terkait keunggulan atau atribut suatu produk.
Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama. Faktor-faktor tersebut terdiri dari motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Berikutnya penelitian terdahulu. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Yang pertama ada Friza Dwinanda 2017 dengan judul penelitian analisis faktor-faktor keputusan pembelian minyak goreng kemasan merek Bimoli. Studi kasus rumah tangga di Kota Bogor. Yang kedua, Siti Puspa Indah 2018 dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pembelian minyak goreng curah dan kemasan di pasar tradisional di Kecamatan Medan Kota. Yang ketiga, Yuni Kusmawati 2019 dengan judul sikap dan perilaku konsumen minyak goreng curah dan kemasan di Kota Pekanbaru. Adi Dwirana Putra 2019 dengan judul penelitian analisis permintaan konsumen rumah tangga terhadap minyak goreng curah di Kota Denpasar. Yang kelima, Kotima Fadillah 2021 dengan judul penelitian pengaruh ekuitas merek dan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian ulang produk minyak goreng pada masa pandemi 2019. Berikutnya, kerangka penelitian. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahunnya menyebabkan semakin tinggi tingkat permintaan terhadap minyak goreng. Namun semakin tinggi pendapatan dan tingkat pendidikan, maka konsumen banyak yang beralih mengkonsumsi minyak goreng kemasan guna untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan gaya hidup sehat. Berdasarkan uraian pemikiran di atas, penelitian bertujuan untuk menganalisis produk minyak goreng dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen terhadap pembelian minyak goreng di daerah penelitian. Secara sistematis, kerangka pemikiran dapat digambarkan yaitu produsen atau perusahaan, pelaku usaha minyak goreng, lalu ke konsumen. Konsumen yang memiliki perilaku konsumen sebagai X, dan adapun yang bagian-bagiannya itu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Adapun keputusan pembelian yaitu Y sebagai pengenalan masalah, pencarian informasi, keputusan pembelian dan perilaku pembelian. Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara tentang hubungan antara variabel atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian terdahulu, maka diajukan hipotesis sebagai berikut. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lenleang, Kecamatan Buntimurung, Kota Maros, Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan Kota Maros adalah salah satu daerah yang memiliki pengaruh perilaku konsumen terhadap pembelian minyak goreng dan sistem informasi pertanian yang merupakan salah satu tempat penyediaan data informasi. Populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh konsumen di Kota Maros yang menggunakan produk minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan. Teknik pengambilan sampel untuk survei dapat menggunakan data informasi di mana penelitian mendekati konsumen yang sedang berada di pusat perbelanjaan. Jika konsumen bersedia untuk berpartisipasi, maka dilakukan dengan wawancara. Jenis dan sumber data. Yang pertama itu data primer. Data primer yang dimaksud adalah data yang bersumber dari hasil observasi bahan audio visual, hasil wawancara maupun temuan data dokumentasi. Data sekunder yang dimaksud bersumber dari penelusuran data pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan data bersifat teori dan literatur yang relevan
dengan materi penelitian. Metode pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis yang bersifat non-kualitatif, seperti penggunaan instrumen wawancara mendalam dan pengamatan. Analisis data. Kegiatan dalam analisis data adalah pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responde. Metabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh data responden, menyajikan data variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah serta hipotesis yang telah diajukan. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini rumus Solvin Umar 2003, yaitu N sama dengan N per NE pangkat 2 tambah 1, di mana N kecil yaitu ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi, dan E kecil tingkat kesalahan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen sama dengan 1 budaya ditambah 2 sosial ditambah 3 psikologis ditambah Z1. Jadi Y1 sama dengan IF dikali X1 ditambah Z1 bagi I. Jadi sama dengan 1, 2. Jadi sama dengan 1, 2 atau 3. Y1 sama dengan IF dikali X1, X2 dan X3 ditambah Z1. Y1 sama dengan 1 atau X1 ditambah 2 X2 ditambah dengan 3 X3 ditambah Z1. Variabel keputusan pembelian. Keputusan pembelian sama dengan Y1 perilaku konsumen ditambah Z2. Y2 berarti Y2 sama dengan Y1F yaitu Y keputusan pembelian. Keputusan pembelian sama dengan Y1 perilaku konsumen ditambah dengan Z2. Y2 sama dengan Y1F dikali dengan Y1 ditambah Z2. Diartikan bahwa angka jika Y1 naik sebesar 1 unit menyebabkan kontribusi terhadap Y2 naik yang berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian penelitian terbukti sehingga dapat diterima. Korelasi angka tersebut cukup memenuhi kualitas sehingga dilakukan regresi. Angka di atas dapat diartikan jika Y1 naik yang berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian terbukti sehingga dapat diterima. Ini sesuai dengan angka pada T tabel di mana seluruh jumlah indikator. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.